Vina memandangi dirinya di cermin ruang ria sebuah kafe kecil, di mana ia akan tampil malam itu. Bayangan seorang gadis muda dengan suara penuh harapan terpampang di sana, namun matanya lelah. Berbulan-bulan ia bernyanyi dari satu panggung kecil ke panggung lainnya, hanya untuk menghasilkan cukup uang membeli makan dan membayar sewa kamar kos. Namun, malam itu ada perasaan berbeda yang tak bisa ia jelaskan. Sebuah janji akan datangnya kesempatan besar menggantung di udara, seolah-olah takdir telah menunggu di balik tirai panggung. Saat Vina menyelesaikan lagu terakhirnya, suara tepuk tangan menggema di ruangan. Tapi bukan itu yang membuatnya terpana. Di tengah kerumunan, seorang wanita parubaya dengan penampilan elegan berdiri, tatapannya menusuk. Wanita itu mendekat saat pengunjung lain mulai beranjak pulang. "Kamu punya sesuatu yang spesial," katanya dengan senyum misterius. "Namaku Murni. Saya bisa membuatmu dikenal di seluruh negeri." Awalnya, Vina hanya tersenyum sopan, menganggapnya sebagai basa-basi dari seorang pengunjung. Namun, saat wanita itu menyerahkan kartu nama dengan logo perusahaan manajemen ternama, hatinya melompat. Ia telah mendengar cerita tentang mereka, manajemen eksklusif yang hanya merekrut artis dengan potensi besar. Tawaran ini terlalu menggiurkan untuk ditolak, tapi entah mengapa, ada sesuatu yang membuat tengkuknya meremang. Beberapa hari kemudian, Vina memutuskan untuk mendatangi kantor yang tertera di kartu nama itu. Bangunannya megah, dengan dinding kaca yang memantulkan langit biru. Ia disambut dengan hangat, bahkan langsung dipertemukan dengan Bu Murni. "Kamu sudah mengambil langkah yang benar," kata Bu Murni sambil menatapnya tajam. "Namun, ingat ini, Vina. Kesuksesan besar membutuhkan keberanian dan pengorbanan. Apapun itu, jangan pernah goyah." Kata-kata itu terasa menggantung, seperti ada makna tersembunyi yang belum ia pahami. Dalam beberapa minggu, hidup Vina berubah drastis. Ia mendapatkan pelatihan vokal, sesi foto profesional, dan kesempatan audisi yang langsung membawanya ke sebuah acara televisi populer. Segalanya terasa seperti mimpi. Di belakang layar, Bu Murni selalu hadir, mengatur jadwal dan memberikan arahan dengan ketenangan yang menakutkan. Namun, setiap kali Vina mencoba bertanya tentang rencana ke depannya, Bu Murni hanya tersenyum tipis dan berkata, "Percayalah pada saya." Malam itu, setelah tampil untuk pertama kalinya di sebuah acara besar, Vina menemukan sebuah amplop kecil di ruang gantinya. Di dalamnya, ada sebuah catatan bertuliskan, "Langkah pertama telah dimulai. Jangan lupa janji kita." Ia merasa aneh, karena tak ingat pernah membuat janji apapun. Tapi rasa lelah dan bahagia setelah tampil membuatnya menepis pikiran itu. Namun, mimpi-mimpi aneh mulai menghantuinya. Dalam tidurnya, ia melihat sosok pria tua dengan tongkat berukir ular yang menatapnya sambil tersenyum licik. Ia terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya penuh keringat dingin. Saat ia menceritakan ini pada Bu Murni keesokan harinya, wanita itu hanya tertawa kecil. "Itu biasa. Terkadang, mimpi hanyalah refleksi dari ketakutanmu sendiri. Jangan khawatirkan hal itu," jawabnya, tapi matanya mengatakan sesuatu yang lain. Di tengah kegemilangan yang mulai ia nikmati, Vina merasa seperti ada sesuatu yang salah. Kesuksesan datang terlalu cepat, terlalu mudah. Namun, dengan tangan yang menggenggam mimpi besarnya, ia memilih menepis semua keraguan, tak menyadari bahwa ia sedang melangkah ke dalam sebuah permainan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, Vina berdiri di balkon apartemen barunya yang megah, memandang gemerlap lampu kota yang terasa begitu asing namun menggoda. Hidupnya telah berubah drastis dalam hitungan minggu. Nama Vina mulai dibicarakan di mana-mana. Wajahnya menghiasi papan reklame, dan suaranya mengisi udara di radio nasional. Namun, di balik gemerlap itu, ada sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Suara tawa Bu Murni, yang biasanya menenangkan, kini terasa seperti gema yang menghantui. Ponselnya berdering, memecah keheningan malam. Di layar, nama Bu Murni muncul. "Vina, malam ini kita perlu bicara. Datanglah ke alamat yang akan saya kirimkan. Jangan lupa, ini penting." Nada suaranya tegas, tanpa ruang untuk bertanya. Tak lama kemudian, pesan masuk dengan koordinat sebuah lokasi yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Tanpa pikir panjang, ia mengenakan jaket dan memesan taksi menuju tempat itu. Setibanya di lokasi, Vina mendapati dirinya berdiri di depan sebuah bangunan tua yang hampir tertutup oleh tanaman merambat. Udara di sekitarnya terasa dingin dan berat. Ia mengetuk pintu, dan seorang pria berusia lanjut dengan wajah tanpa ekspresi membukakan pintu. "Bu Murni sudah menunggu," katanya singkat sambil mempersilakan masuk.
Vina melangkah masuk dengan ragu, matanya menyapu ruangan yang penuh dengan aroma dupa dan lilin yang menyala redup. Di tengah ruangan, Bu Murni duduk bersila, matanya tertutup seolah sedang bermeditasi. Ketika ia membuka matanya, tatapan tajamnya menghantam Vina seperti badai. Selamat datang di tahap berikutnya dari perjalananmu, Vina. Apa yang kau lihat di sini mungkin akan mengejutkan, tapi ini adalah bagian dari perjalananmu menuju puncak. Sebelum Vina sempat bertanya, Bu Murni memberi isyarat agar ia duduk di lantai. Di depan mereka, sebuah meja kecil berlapis kain hitam dipenuhi dengan benda-benda aneh. Sebuah pisau berkarat, mangkuk berisi cairan merah yang menyerupai darah, dan patung kecil dengan ukiran yang menyeramkan. Vina merasa ngeri, tapi ia tak mampu bergerak. Ini adalah ritual keberuntungan, kata Bu Murni dengan tenang. Untuk memastikan bahwa jalanmu tetap terang dan tanpa hambatan. Ketika Vina mencoba menolak, Bu Murni mencengkeram pergelangan tangannya dengan kuat. Kamu harus percaya padaku. Apa yang telah kau capai sejauh ini bukan hanya karena kerja kerasmu. Ada kekuatan lain yang membantu, dan kau harus menghormati itu. Vina menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Ia merasa seperti seekor burung yang terperangkap, tak punya pilihan selain mengikuti. Selama ritual, Vina diminta memejamkan mata dan mengucapkan beberapa kalimat yang terasa asing di lidahnya. Saat ia melakukannya, ruangan terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata mulai mendekat. Ketika ia membuka mata, ia melihat bayangan samar berbentuk ular besar melingkar di sekitar meja. Rasa takut mencengkeramnya, tapi Bu Murni tersenyum puas. Kamu telah melewati ujian pertama. Kesuksesanmu kini telah terkunci. Dalam perjalanan pulang, Vina mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Ia ingin lari, ingin mengakhiri semua ini, tapi ia tahu terlalu banyak yang dipertaruhkan. Apa yang dilihatnya malam itu terus menghantui pikirannya, membuat tidur malamnya semakin gelisah. Namun, di balik rasa takut itu, ada bagian kecil dari dirinya yang mulai bertanya-tanya. Apakah semua ini benar-benar sepadan dengan mimpinya? Kesuksesan Vina semakin melejit dalam waktu yang sangat singkat. Lagu-lagunya menduduki puncak tangga lagu, wajahnya muncul di acara-acara televisi, dan jadwalnya dipenuhi undangan dari berbagai kota. Namun, semua itu tak pernah terasa seperti kemenangan yang nyata. Ada sesuatu di dalam dirinya yang terasa kosong, seolah-olah ia hanya boneka dalam permainan yang tak sepenuhnya ia pahami. Pada suatu malam, setelah selesai tampil di sebuah konser besar, Vina kembali ke apartemennya yang mewah. Ia mendapati sebuah amplop hitam di atas meja makan, tanpa nama atau tanda pengirim. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Di dalamnya ada catatan singkat, kesuksesan datang dengan tanggung jawab. Jangan lupakan malam berikutnya. Bersamaan dengan itu, sebuah kalung berbentuk ular tergeletak di dalam amplop. Kalung itu terasa dingin di tangannya, dan meskipun ia merasa takut, ia memakainya. Malam itu, mimpi buruk kembali menghantuinya. Ia melihat dirinya berdiri di panggung besar dengan ribuan penonton yang bersorak, namun sorakan itu berubah menjadi tawa mengejek. Di tengah mimpi, sosok pria tua dengan tongkat berukir ular muncul lagi. Kali ini ia berbicara, suaranya berat dan menyeramkan. Kamu adalah milik kami sekarang. Ingat itu. Vina terbangun dengan jeritan, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Esok harinya, ia mencoba berbicara dengan Bu Murni tentang apa yang ia alami. Namun, wanita itu hanya tersenyum tipis, mengabaikan kecemasan Vina. Semua artis besar memiliki beban, Vina. Kamu tidak berbeda. Jangan biarkan ketakutanmu menghalangi kesuksesan yang sudah kau capai. Kata-katanya terdengar seperti nasihat, tetapi tatapannya mengandung ancaman yang halus. Seiring berjalannya waktu, Vina mulai merasakan konsekuensi yang semakin nyata dari perjanjian yang ia buat. Di setiap konser besar, ia merasa seperti ada bayangan gelap yang selalu mengawasi dari kejauhan. Pada suatu malam, ia melihat seorang kru panggung jatuh dari tangga dan tewas seketika. Bu Murni hanya menggelengkan kepala dengan dingin. Terkadang, pengorbanan tak terduga terjadi. Fokuslah pada tujuanmu. Namun, titik balik datang ketika Vina menerima pesan dari seseorang tak dikenal yang mengaku pernah bekerja dengan Bu Murni. Orang itu mengirimkan rekaman suara berisi peringatan. Keluar dari situ secepat mungkin. Apa yang kau lihat hanyalah permukaan. Harganya jauh lebih besar daripada yang kau bayangkan. Vina gemetar mendengar rekaman itu. Ia merasa seperti sedang terjebak di dalam perangkap, di mana setiap langkah keluar tampaknya tak mungkin. Malam itu, Vina berdiri di depan cermin kamarnya,
menatap kalung ular yang masih tergantung di lehernya. Ia merasa marah pada dirinya sendiri, pada mimpinya yang kini terasa seperti kutukan. Namun, setiap kali ia berpikir untuk melawan atau keluar, bayangan kehancuran karirnya menghantui pikirannya. Apa yang terjadi pada artis-artis lain yang tiba-tiba menghilang dari industri? Apakah mereka korban dari permainan yang sama? Saat Vina mencoba mencari jawaban, pintu apartemennya diketuk. Saat ia membukanya, Bu Murni berdiri di sana, senyum dingin di wajahnya. "Vina, sudah waktunya untuk langkah berikutnya," dikatanya sambil menyerahkan sebuah undangan dengan tulisan emas. "Ada sesuatu yang perlu kau saksikan." Tanpa menunggu jawaban, Bu Murni berbalik dan pergi, meninggalkan Vina yang kini semakin terperangkap dalam bayangan gelap yang tak berujung. Undangan yang diberikan Bu Murni mengarahkan Vina ke sebuah mansyaft megah di pinggiran kota, tersembunyi di balik deretan pohon-pohon tua yang menjulang. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, membuat Vina menggigil meski mengenakan mantel tebal. Ia melangkah masuk ke dalam mansyaft, di mana suara musik klasik yang lembut terdengar menyambutnya. Ruangan dipenuhi dengan orang-orang berpakaian glamor, namun ada sesuatu yang aneh dalam senyum mereka. Terlihat lekat, namun kosong, seolah mereka sedang menyembunyikan sesuatu. Bu Murni muncul dari kerumunan, mengenakan gaun hitam berkilauan, dan menggandeng tangan Vina dengan erat. "Selamat datang di malam istimewa ini, Vina. Malam ini, kau akan bertemu dengan mereka yang membuat dunia ini bergerak. Ini adalah penghargaan untuk kesetiaanmu." Vina merasa ada ketegangan yang aneh dalam kata-kata Bu Murni, tetapi ia hanya mengangguk pelan, mencoba menenangkan degup jantungnya yang kian liar. Di tengah pesta, Vina diperkenalkan kepada beberapa tokoh terkenal, pengusaha, politisi, bahkan artis lain yang namanya sudah lama tak terdengar di industri. Mereka semua berbicara dengan nada ramah, tapi tatapan mata mereka menyiratkan sesuatu yang lebih gelap. Salah satu dari mereka, seorang pria tua dengan cincin berlian besar di jarinya, menepuk bahu Vina dan berkata, "Kau punya potensi besar, nak. Pastikan kau tahu bagaimana menjaga apa yang sudah kau miliki." Ucapannya terdengar seperti nasihat, tetapi juga ancaman. Kemudian, Vina dibawa ke ruangan lain yang jauh lebih kecil dan remang-remang. Di dalamnya, ada sebuah meja panjang yang penuh dengan lilin dan benda-benda ritual serupa dengan yang pernah dilihatnya sebelumnya. Di ujung meja, duduk seorang pria berwajah tirus dengan mata tajam yang menusuk. "Ini dia bintang baru kita," dikatanya sambil tersenyum, namun senyum itu tak menyentuh matanya. Bu Murni memperkenalkan pria itu sebagai Pak Wijaya, salah satu penjaga dari perjanjian yang telah mengangkat Vina ke puncak. Pak Wijaya mulai berbicara tentang tanggung jawab dan konsekuensi dari apa yang telah diberikan. "Semua ini bukanlah kebetulan, Vina. Kesuksesan datang dengan harga, dan malam ini, kau akan belajar bagaimana menghormati perjanjian itu." Kata-katanya membuat Vina merasa seperti seekor domba yang digiring ke kandang serigala. Ia ingin bertanya, ingin melawan, tetapi tubuhnya terasa berat, seolah-olah sesuatu yang tak kasat mata menahannya di tempat. Tiba-tiba, pintu ruangan itu dibuka, dan beberapa orang masuk membawa seekor ayam hitam hidup yang berontak di tangan mereka. Ritual dimulai. Mereka meminta Vina mengucapkan doa-doa aneh sambil menatap ayam itu, dan ketika salah satu dari mereka mengangkat pisau, Vina menutup matanya dengan erat, tak mampu menyaksikan apa yang akan terjadi. Suara jeritan ayam yang melengking menggema di telinganya, membuat perutnya mual. Ketika ritual selesai, Pak Wijaya mendekat dan meletakkan tangan dinginnya di pundak Vina. "Sekarang, kau telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Jangan pernah mencoba melawan, Vina. Apa yang telah dimulai tidak akan pernah bisa diakhiri." Kata-katanya menggema di kepala Vina sepanjang perjalanan pulang. Ia merasa seolah-olah ada beban tak terlihat yang kini melekat di tubuhnya, mengikuti kemanapun ia pergi. Malam itu, Vina tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, menggenggam undangan emas itu dengan tangan gemetar. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Di balik gemerlap panggung dan sorotan kamera, ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang kini mengintainya, dan ia tidak tahu bagaimana cara keluar dari sana. Hari-hari setelah malam ritual itu terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Vina terus meraih kesuksesan luar biasa. Album barunya terjual jutaan kopi, undangan konser datang dari luar negeri, dan wajahnya mendominasi papan reklame. Namun, di balik semua itu, ada rasa cemas yang semakin menekan. Setiap malam, Vina dihantui mimpi-mimpi menyeramkan. Dalam mimpinya, ia melihat wajah-wajah yang ia kenal. Bu Murni, Pak Wijaya, bahkan ayam hitam dari ritual itu, menatapnya dengan mata kosong penuh tuduhan.
Vina mulai merasa tubuhnya melemah. Ia sering pingsan di tengah jadwal latihan, dan tubuhnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Dokter mengatakan bahwa ia sehat, tetapi Vina tahu ada yang salah. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang gelap, mengikuti setiap langkahnya. Bahkan, di saat ia berada di tengah keramaian, ia merasa kesepian, seolah-olah seluruh dunia memandangnya sebagai boneka. Pada suatu malam, Vina menerima telepon dari seorang pria yang mengaku sebagai mantan artis binaan Bu Murni. "Aku tahu apa yang kau alami," kata pria itu dengan suara parau. "Kau tidak sendiri, tapi kau harus berhati-hati. Mereka akan terus menuntut lebih banyak darimu." Sebelum Vina sempat bertanya lebih jauh, sambungan telepon terputus. Kata-kata pria itu menggema di kepalanya, menambah rasa takut yang sudah menguasai dirinya. Rasa takut itu mencapai puncaknya ketika suatu hari, dalam perjalanan menuju konser besar di Bandung, mobil yang membawa Vina tiba-tiba dihentikan oleh seorang pria tua lusuh di tengah jalan. Pria itu mengetuk jendela mobil, wajahnya penuh keriput dan matanya merah menyala. Dengan suara bergetar, ia berbisik, "Kau sudah melangkah terlalu jauh. Mereka akan menagihnya. Bersiaplah kehilangan sesuatu yang berharga." Sebelum Vina bisa bereaksi, pria itu menghilang begitu saja, meninggalkan dirinya dalam kepanikan. Konser malam itu berjalan dengan sukses besar, tetapi Vina merasa seperti robot yang diprogram untuk tampil sempurna. Ketika ia turun dari panggung, tubuhnya limbung, dan ia hampir jatuh jika seorang kru tidak menangkapnya. Saat itu, ia mendengar Bu Murni berbicara dengan seseorang di belakang panggung. Dia harus bertahan. Jika tidak, semuanya akan runtuh. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi sekarang. Kata-kata itu membuat Vina menggigil. Apakah ia hanyalah alat bagi mereka? Di apartemennya yang kosong, Vina mencoba mencari jawaban. Ia mulai membuka kembali pesan-pesan dari orang asing yang pernah memperingatkannya. Dalam salah satu pesan, ada alamat yang disebut sebagai tempat pertemuan mantan korban Bu Murni. Dengan sisa keberaniannya, Vina memutuskan untuk pergi ke sana. Ia tahu ini berisiko, tetapi ia merasa tidak memiliki pilihan lain. Ketika ia tiba di alamat tersebut, tempat itu ternyata adalah sebuah gudang tua yang hampir roboh. Di dalamnya, ia bertemu beberapa orang yang wajahnya penuh luka, baik fisik maupun emosional. Salah satu dari mereka, seorang wanita yang dulunya adalah penyanyi terkenal, menceritakan bahwa ia pernah berada di posisi yang sama seperti Vina. "Mereka tidak akan berhenti, Vina. Setiap keberhasilanmu adalah bagian dari perjanjian itu. Tapi ketika kau tak lagi berguna, mereka akan membuangmu tanpa belas kasihan." Vina merasa seperti terperangkap dalam jebakan yang tak berujung. Ia ingin melawan, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Di dalam dirinya, sebuah pertanyaan terus menggema. Apakah ada jalan keluar dari semua ini? Atau apakah ia harus menerima bahwa hidupnya telah menjadi milik kekuatan gelap selamanya? Baiklah, mari kita lanjut ceritanya di Pengemabang bab berikutnya sesuai konsep. Buat cerita sedramatis mungkin, dan buat menjadi 8 paragraf, pastikan nyambung dengan cerita sebelum. Hari demi hari, tekanan yang dirasakan Vina semakin mencekik. Jadwalnya semakin padat, permintaan Bu Murni semakin banyak, dan rasa takut yang terus menghantui membuatnya sulit bernapas. Namun, di tengah kekalutan itu, ia berusaha menggali keberanian untuk mencari cara melepaskan diri dari perjanjian gelap yang telah menjebaknya. Ia mulai sering mengunjungi gudang tua tempat para korban berkumpul, berharap menemukan petunjuk yang bisa membantunya keluar dari jeratan ini. Suatu malam, salah satu mantan korban bernama Sari, seorang wanita yang kehilangan segalanya setelah menolak tuntutan Bu Murni, berbicara pada Vina. "Ada cara untuk melawan," katanya dengan suara berbisik. "Tapi itu berbahaya. Kau harus siap kehilangan segalanya." Vina menatap mata Sari yang penuh luka. Kata-kata itu seperti duri yang menusuk hatinya. Ia sadar bahwa jalan keluar tidak akan pernah mudah, tetapi ia merasa tidak bisa hidup dalam ketakutan selamanya. Keesokan harinya, Vina menerima undangan dari Bu Murni untuk menghadiri pertemuan rahasia bersama Pak Wijaya. "Mereka ingin membahas kesuksesanmu dan rencana besar ke depan," ujar Bu Murni dengan senyum yang tak pernah tulus. Vina tahu, ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ia merasakan firasat buruk yang menempel di pikirannya sepanjang perjalanan ke lokasi. Pertemuan itu berlangsung di sebuah villa mewah di atas bukit. Di sana, Vina dihadapkan pada kelompok yang lebih besar dari sebelumnya. Para penjaga perjanjian, yang dipimpin oleh Pak Wijaya. Dengan nada tegas, mereka menyampaikan bahwa keberhasilan Vina yang semakin gemilang membutuhkan pengorbanan lebih besar. "Semakin tinggi kau naik, semakin besar tanggung jawabmu,"
kata Pak Wijaya dengan tatapan tajam. Vina hanya diam, tetapi di dalam hatinya ia merasa ingin memberontak. Ketika mereka mulai membicarakan ritual baru yang harus dilakukan, tubuh Vina gemetar. Kali ini, pengorbanan yang diminta bukan lagi benda mati atau hewan. Mereka berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih mengerikan, nyawa manusia. Pak Wijaya dengan tenang berkata, jika kau ingin bertahan di puncak, kau harus membuktikan kesetiaanmu. Vina merasa dunia seakan runtuh. Ia mencoba mencari alasan untuk menolak, tetapi Bu Murni mencengkeram lengannya erat, membisikkan peringatan. Jangan melawan, Vina. Kau tahu apa yang terjadi pada mereka yang mencoba melarikan diri. Bisikan itu membuat tubuhnya semakin lemah. Ia hanya mampu mengangguk kecil, menunda waktu untuk berpikir lebih jauh. Setelah pertemuan itu, Vina kembali ke apartemennya dengan hati yang kacau. Ia tahu ia tidak bisa mengikuti ritual itu, tetapi ia juga tahu bahwa menolak berarti menempatkan dirinya dalam bahaya. Dalam keputusasaan, ia menghubungi Sari, berharap mendapatkan jawaban yang bisa membantunya melawan. Sari memberikan sebuah nama, seorang dukun tua yang pernah membantu beberapa korban melawan perjanjian gelap. Dengan langkah berat, Vina memutuskan untuk menemui dukun itu di sebuah desa terpencil. Ia tahu, ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk membebaskan dirinya, meski ia sadar, pertempuran yang akan dihadapinya jauh lebih berat dari apa yang pernah ia bayangkan. Di dalam hatinya, ada percikan keberanian yang mulai menyala. Ia bersumpah bahwa ia tidak akan membiarkan dirinya terus menjadi boneka kekuatan gelap. Namun, ia juga tahu bahwa langkah berikutnya akan menentukan segalanya, antara kebebasan atau kehancuran total. Vina tiba di desa terpencil yang disebut Sari. Desa itu terletak di kaki gunung, diselimuti kabut tebal yang membuatnya terasa terasing dari dunia. Ia disambut oleh seorang lelaki tua berwajah penuh keriput, mengenakan kain hitam panjang. Lelaki itu memperkenalkan dirinya sebagai Ki Suryo, seorang dukun sakti yang pernah membantu orang-orang keluar dari perjanjian serupa. Kau datang untuk melawan kekuatan yang telah kau izinkan masuk, diucap Ki Suryo dengan nada tenang namun dingin. Vina mengangguk, suaranya hampir tak keluar. Ki Suryo membawa Vina masuk ke dalam gubuknya, yang penuh dengan dupa, kitab kuno, dan simbol-simbol aneh. Kau harus tahu, lanjutnya, melawan mereka berarti melawan bayang-bayang dirimu sendiri. Mereka tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Kau siap? Vina mengangguk lagi, kali ini lebih tegas. Dalam dirinya, ia tahu bahwa ini adalah momen yang akan menentukan nasibnya. Ki Suryo memulai ritual pembebasan. Ia menyalakan dupa dan membacakan mantra-mantra kuno dengan suara yang menggema. Tubuh Vina tiba-tiba terasa berat, seperti ada sesuatu yang menariknya ke dalam tanah. Di tengah ritual itu, Vina melihat bayangan hitam besar muncul dari cermin yang terletak di sudut ruangan. Bayangan itu berbentuk seperti dirinya sendiri, tetapi dengan wajah penuh kebencian. Kau tidak bisa pergi, suara bayangan itu menggema, menghantam dinding-dinding gubuk. Vina ingin berteriak, tetapi tubuhnya kaku. Ki Suryo terus melantunkan mantra, melawan kekuatan bayangan itu. Kau harus melawan dari dalam dirimu sendiri, seru Ki Suryo. Hanya kau yang bisa memutuskan apakah kau ingin bebas atau tetap terikat. Vina menutup matanya, mencoba mencari keberanian di tengah kegelapan yang semakin menekan. Ia teringat akan keluarganya, tentang mimpinya menjadi seorang penyanyi yang membawa kebahagiaan, bukan kehancuran. Dalam pikirannya, Vina berdiri di sebuah lorong panjang dengan cermin di kedua sisinya. Di setiap cermin, ia melihat versi dirinya yang berbeda. Yang pertama adalah dirinya yang sukses tetapi penuh kegelapan, sementara yang lain adalah dirinya yang sederhana tetapi bahagia. Bayangan hitam itu muncul di ujung lorong, merangkak mendekatinya dengan kecepatan mengerikan. Pilih, desis bayangan itu. Dengan air mata mengalir, Vina berlari menuju cermin yang memantulkan dirinya yang sederhana. Ia memecahkan cermin itu dengan tangan kosong, dan seketika ia merasa sesuatu terlepas dari tubuhnya. Bayangan hitam itu menjerit, menghilang dalam kilatan cahaya yang menyilaukan. Di dunia nyata, tubuh Vina terjatuh ke lantai gubuk. Ki Suryo dengan cepat menenangkan dirinya, memberikan air putih yang sudah diberi doa. Namun, perlawanan itu belum selesai. Di luar gubuk, angin bertiup kencang, membawa suara-suara menyeramkan. Bu Murni dan Pak Wijaya telah menyadari pengkhianatan Vina. Mereka memanggil kekuatan gaib yang lebih besar untuk mengambil nyawa Vina. Mereka datang, kata Ki Suryo, menatap Vina dengan pandangan penuh peringatan. Kita harus bersiap. Vina berdiri, meski tubuhnya masih lemah. Ia tahu,
Ini adalah titik klimaks dari perjuangannya. Ia tidak hanya melawan Bu Murni dan Pak Wijaya, tetapi juga melawan kekuatan gelap yang selama ini menguasai hidupnya. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia bersumpah untuk melawan sampai akhir, apapun konsekuensinya. Langit di atas gubuk Ki Suryo mendadak gelap. Petir menyambar tanpa henti, seolah semesta marah atas pengkhianatan Vina. Di kejauhan, langkah kaki bergemuruh, dan suara-suara aneh semakin mendekat. Ki Suryo berdiri di depan pintu, menggenggam sebuah tongkat kayu yang telah diolesi minyak kemenyan. Mereka sudah di sini, katanya tanpa gentar. Kau harus melawan, Vina. Ingat, ini adalah hidupmu yang dipertaruhkan. Vina berdiri di belakang Ki Suryo, tubuhnya gemetar, tetapi tatapannya mantap. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Tiba-tiba, pintu gubuk terhempas terbuka, dan sosok Bu Murni muncul bersama Pak Wijaya. Namun, mereka bukan lagi manusia biasa. Wajah mereka berubah menyeramkan, mata hitam pekat, kulit mereka memancarkan cahaya aneh, dan dari tubuh mereka keluar bayangan-bayangan menyeramkan. Kau berani melawan kami? Suara Bu Murni menggema seperti gaung yang menusuk telinga. Kau hanya akan menyesal. Dengan gerakan tangan, ia mengirimkan bayangan hitam ke arah Vina. Ki Suryo cepat bereaksi, menancapkan tongkatnya ke tanah sambil melantunkan mantra pelindung. Bayangan hitam itu terpantul balik, tetapi serangan berikutnya semakin ganas. Ki Suryo berusaha melindungi Vina, tetapi serangan Bu Murni dan Pak Wijaya terlalu kuat. Vina, kau harus melawan mereka dari dalam dirimu sendiri. Hanya kau yang bisa memutuskan akhir dari perjanjian ini, teriak Ki Suryo di tengah kekacauan. Vina menutup matanya, mencoba mengumpulkan kekuatan yang tersisa. Ia tahu, ini adalah ujian terakhirnya. Tiba-tiba, sebuah suara kecil terdengar di dalam benaknya. Suara itu seperti bisikan lembut dari masa lalunya, ketika ia masih menyanyi di panggung kecil tanpa beban. Kembalilah ke siapa dirimu sebenarnya, bisik suara itu. Dengan air mata berlinang, Vina menyanyikan lagu yang pernah ia nyanyikan untuk ibunya, lagu tentang kebebasan dan harapan. Lagu itu menggema, menghancurkan bayangan-bayangan gelap yang menyerang. Bu Murni dan Pak Wijaya menjerit kesakitan. Tubuh mereka mulai memudar, perlahan menghilang seperti debu yang ditiup angin. Ki Suryo memanfaatkan momen itu untuk memperkuat perlindungan, dan dalam hitungan detik, gubuk itu kembali hening. Vina terjatuh ke lantai, napasnya tersengal-sengal. Ki Suryo mendekatinya, memegang bahunya dengan lembut. Kau berhasil, nak, katanya dengan suara pelan. Mereka tidak akan kembali lagi. Kau telah memutuskan perjanjian itu. Vina menangis, merasa lega sekaligus kehilangan. Ia tahu, karirnya mungkin akan berubah total, tetapi setidaknya ia mendapatkan kebebasan yang selama ini ia rindukan. Keesokan harinya, Vina meninggalkan desa itu dengan hati yang baru. Ia sadar, perjalanan ke depan tidak akan mudah, tetapi ia siap menghadapi semuanya tanpa bayang-bayang gelap yang menghantuinya. Di setiap langkahnya, ia berjanji untuk menjalani hidup dengan jujur, meraih kesuksesan dengan tangannya sendiri, tanpa perjanjian atau pengorbanan yang mengorbankan dirinya lagi. Vina tiba di kota dengan perasaan campur aduk. Segala yang terjadi di desa terpencil itu terasa seperti mimpi buruk yang akhirnya berakhir, namun juga meninggalkan bekas yang mendalam. Saat ia menjejakkan kaki di jalanan kota, ia merasa ada sesuatu yang berbeda, kehilangan, mungkin, atau lebih tepatnya sebuah kebebasan yang datang dengan harga yang tinggi. Dunia yang dulu terasa penuh dengan gemerlap dan janji, kini terasa begitu hampa dan sepi. Vina mencoba kembali ke kehidupan lamanya, mengunjungi agensi tempat ia bekerja dan menghadiri pertemuan-pertemuan dengan para produser. Namun, setiap kali ia berada di depan kamera, rasa cemas dan ketidakpastian menggelayuti hatinya. Ia tak lagi bisa melihat dunia hiburan dengan cara yang sama. Dunia yang dulu dianggapnya penuh peluang, kini seperti sebuah panggung kosong yang penuh dengan permainan licik dan manipulasi. Ketika tawaran untuk proyek film baru datang, Vina merasa kebingungannya semakin dalam. Semua orang di sekitarnya memuji bakatnya, tetapi hatinya tetap kosong. Ia teringat pada pesan Ki Suryo, bahwa kesuksesan sejati datang bukan dari bayangan orang lain, melainkan dari keberanian untuk hidup sesuai dengan dirinya sendiri. Ia mulai berpikir bahwa karirnya mungkin harus berakhir, atau setidaknya berubah. Suatu malam, Vina berdiri di depan cermin di apartemennya, melihat refleksinya yang kini tampak berbeda. Mata itu tak lagi bersinar dengan kegembiraan, tetapi lebih dengan kesedihan dan kerinduan untuk mencari kedamaian. Ia mengingat kembali lagu yang ia nyanyikan saat berjuang melawan kekuatan gelap,
Lagu itu kini menjadi pengingat bagi dirinya tentang siapa ia sebenarnya. Vina menyadari bahwa meskipun ia berhasil keluar dari perjanjian itu, dampaknya masih mengguncang jiwanya. Namun, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Ia mulai merasa bahwa ia bisa membangun kembali hidupnya dengan cara yang berbeda. Keputusan besar pun datang ketika ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari dunia hiburan dan mengejar passion lamanya, menulis lagu. Ia tahu ini bukanlah jalan yang mudah, dan akan ada banyak keraguan dari orang-orang di sekitarnya. Tetapi, Vina kini lebih memilih untuk berjalan di jalannya sendiri, tanpa bergantung pada kekuatan luar yang memanipulasi nasibnya. Beberapa bulan berlalu, dan Vina mulai mendapatkan kembali jati dirinya. Lagu-lagu yang ia ciptakan dipenuhi dengan pesan yang dalam, mengenai kebebasan dan pencarian makna sejati dalam hidup. Meski tidak ada lagi sorotan lampu atau tepuk tangan gemuruh, ia merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Lagu-lagu itu diterima dengan hangat oleh pendengar, dan Vina merasa bahwa inilah jalan hidup yang benar untuknya. Namun, meskipun Vina merasa kembali menemukan jalannya, bayangan dari masa lalu masih terkadang datang mengganggu. Kadang-kadang, ia mendengar suara Bu Murni dan Pak Wijaya di dalam kepalanya, seperti sebuah peringatan akan dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Tetapi Vina kini tahu bagaimana cara menghadapinya. Ia tidak akan lagi terperangkap dalam ketakutan dan kebingungan. Ia memilih untuk fokus pada masa depannya, percaya bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah pilihan yang datang dari hati. Dengan semangat baru, Vina berdiri di depan panggung sekali lagi, kali ini bukan sebagai bintang yang diperbudak oleh kesuksesan, tetapi sebagai diri sejatinya yang bebas dan penuh harapan. Ia tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah, namun ia tidak lagi takut untuk melangkah ke depan, karena ia sudah menemukan keberanian untuk menjadi dirinya sendiri.